Tapi ulo salam mulya atur bagya wisuka Nusantara. Hong wilah ing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulya. Cerita rakyat ya. Cerita rakyat tentu selalu ada. Contoh, kalau dalam Jawa di Banyumas ini, besok tembe bakal ono kudi tarung karo karah, umpamanya seperti itu. Besok tembe bakal ono macan cinancang wit sidogori, umpamanya seperti itu. Besok tembe bakal ono petik mangan manggar. Petik mangan manggar itu ya tsunami gitu loh. Jadi saloka dalam bahasa Jawa itu memang luar biasa. Terus ada lagi besok tembe akeh jago pada ngiring. Akeh jago pada ngiring itu ya yang laki-laki ngomong anak, lalu yang perempuan di ke TKI, jadi TKW lah. Tenaga kerja wanita di luar negeri lah. Ini sebuah hal yang patut dihayati lah terkait dengan laju perkembangan pemerintahan Nusantara atau Indonesia. Nusantara yang sekarang bernama Indonesia, tentunya sekarang nanti setelah September ini ada pelantikan, Oktober mungkin ada pelantikan Pak Prabowo menjadi presiden terpilih. Nah, tentunya juga ada onen-onen atau ramal sepuh Jawa yang mengatakan yang terkait, yang saya maksud yang terkait dengan pemilihan presiden yang ke-8 ini, yaitu Pak Prabowo Subianto. Nah, saya akan menguraikan sedikit saja bahwa Pak Prabowo apakah termasuk dalam ramalan Jayabaya, ya? Apakah Pak Prabowo termasuk dalam ramalan jangka Jayabaya, ramalan Jayabaya yang saya maksudlah. Saya menguraikan di sini bahwa kalau di tanah Jawa itu dulu para sepuh pernah mengatakan dan sering saya dengar bahwasanya tinengeran sokokolo, sekali lagi tinengeran sokokolo, gapuro kembar marganeng wani, pati tising tanah Jawa tedak ira ratu ing waringin rubuh. Sekali lagi saya mengatakan bahwa ada kata-kata tinengeran sokokolo gapuro kembar marganeng wani, pati tising tanah Jawa tedak ira ing waringin rubuh. Lah, yang sesuai tafsir saya yang bahwasanya kalau dulu Pak Harto itu ketika memegang tampuk kepemimpinan Nusantara selama 32 tahun karena kewahyuannya, simbolnya adalah pohon beringin. Sekali lagi, simbolnya adalah pohon beringin. Lah, sekarang kalau tedak ira ratu ing waringin rubuh, kaitannya dengan Pak Prabowo Subianto ini adalah pernah menjadi menantu Bapak Presiden Soeharto. Sekali lagi, Pak Prabowo Subianto itu pernah menjadi menantu Bapak Presiden Soeharto. Kalau nggak keliru dapat Ibu Titik apa ya? Kalau nggak keliru lah. Ini saya menyampaikan yang bahwasanya apakah dengan kata-kata pati tising tanah Jawa tedak ira ratu ing waringin rubuh, apakah ini nanti justru Indonesia akan mendapat kebutuhan? Apakah nanti justru Indonesia itu tidak terpenuhi kebutuhan, namun akan mendapat kebuntuan? Sekali lagi, tidak terpenuhi kebutuhannya, namun justru akan menemui kebuntuan. Karena di situ ada kata-kata tedakiro ratu ing waringin rubuh. Sekali lagi, pati tising tanah Jawa tedakiro ratu ing waringin rubuh. Lah, ini merupakan hal yang patut kita
simak ya, artinya kita simak bukan berarti harus dipercaya. Kita menyimak lalu kita angen-angen apakah ini tidak ngepasi dengan tedak ira ratu ing waring rubuh, yaitu Pak Prabowo Subianto adalah mantan menantu dari Bapak Presiden Soeharto. Lah, lalu di depan ada kata gapuro kembar. Gapuro kembar kelihatannya karena masih mudanya Bapak Gibran Rakabuming ya, yang sebagai wakil, dan di mana mau tidak mau Mas Gibran ini adalah putra daripada Bapak Jokowi, dan Bapak Jokowi ini pengaruhnya cukup kuat, dan pada saat itu justru rival daripada Pak Jokowi itu adalah Prabowo Subianto, Pak Prabowo Subianto yang saya maksud. Nanti kalau nggak dipanggil Pak, saya dianggap sembrono ya. Jadi kemungkinan besar ini adalah gapuro kembar, artinya mungkin yang di bawahnya itu akan bisa jadi lebih taat kepada wakilnya daripada kepada presidennya. Lah, ini gapuro kembar karena Pak Jokowi ini pernah menjadi presiden selama 2 periode, sedangkan Pak Prabowo baru kali ini menjabat menjadi presiden. Artinya mungkinkah yang namanya Mas Gibran wakil itu akan lebih mendominasi daripada presiden, walaupun secara aturan, secara undang-undang tentunya wakil ya hanya sebatas wakil, ya mewakili. Namun pada prakteknya pengaruh Pak Jokowi di antara yang menyumbangkan sangat tinggi suara kepada terwujudnya cita-cita Prabowo menjadi presiden. Lah, ini saya hanya menyampaikan, intinya saya menyampaikan bahwasanya tinengeran sokokolo gapuro kembar marganing wani, pati-pati tising tanah Jawa tedak ira ratu ing waringin rubuh. Lah, artinya kalau dikaitkan Pak Prabowo ini merupakan menantu daripada tedak daripada Pak Harto, di mana dulu Pak Harto itu memegang tampuk kepemimpinan dengan diusung, kalau istilah sekarang diusung oleh Partai Golkar. Partai Golkar itu lambangnya adalah pohon beringin. Lah, pohon beringin itu kalau dalam bahasa Jawa adalah waringin, tedak ira ratu ing waringin rubuh. Lah, ini sudah Indonesia setelah dipegang Pak Harto, tedak ratu ing waringin rubuh ya baru Pak Prabowo. Lah, yang saya maksud tidak mungkin Pak Prabowo tidak terkait dengan Jangka Jayabaya. Artinya Pak Prabowo tetap terlibat dalam Jangka Jayabaya, tedak ira ratu ing waringin rubuh. Artinya ini tertera. Lah, mungkinkah Pak Prabowo itu bisa menjawab kebutuhan Indonesia? Artinya Indonesia banyak hutangnya, nanti Pak Prabowo bisa membayar hutangnya. Lah, mungkinkah ini kan yang dibutuhkan? Lah, nanti manakala tidak, berarti terpenuhinya kata-kata pati-pati tising tanah Jawa tedak ira ratu ing waringin rubuh, artinya tidak mendapat kebutuhan, terpenuhinya kebutuhan yang saya maksud, tapi mendapat kebuntuan. Lah, mungkin ini adalah pati-pati tising tanah Jawa tedak ira ing waringin rubuh, berarti adalah Pak Prabowo tedaknya dari Golkar lah secara terang-terangan. Lah, mungkin ini adalah makin tidak menentunya ya. Kalau saya mengatakan carut marut mungkin tidak pas. Yang di luar nalar nanti akan terjadi kejadian yang di luar nalar, yang tidak disangka-sangka, mungkin kebuntuan di berbagai bidang akan terjadi. Saya rasa demikian. Terima kasih.